Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara, Kadispar Konut, Rias Aritman, menjelaskan langkah strategi untuk menarik wisatawan tahun baru 2025. Hal ini disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024, di kantor Dinas Pariwisata, Kompleks Perkantoran Bupati Konut, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera. Rias Aritman menuturkan, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah destinasi wisata unggulan untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Dinas Pariwisata telah mempersiapkan destinasi atau objek wisata yang akan menjadi wisata favorit wisatawan, baik lokal maupun dari luar Kabupaten Konawe Utara, ujarnya. Salah satu daya tarik utama adalah segitiga berlian, yang meliputi Pantai Taipa, air panas Wawolesea, dan Pulau Labengki. Objek wisata yang kami persiapkan ada Pantai Taipa, air panas Wawolesea, dan Labengki. Ini adalah wisata unggulan Kabupaten Konawe Utara yaitu segitiga berlian, tuturnya. Selain segitiga berlian, tersedia pula destinasi wisata lainnya yang tak kalah menarik seperti air terjun Matapila, Pantai Batam Matayuwoy, Pantai Pudonggala, Pantai Wale Ulusawa, dan sejumlah objek wisata di Kecamatan Wiwirano. Rias menjelaskan Dinas Pariwisata telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan masyarakat setempat melalui kegiatan bersih-bersih destinasi wisata. Jadi persiapan yang kami lakukan adalah mengajak pengelola-pengelola objek wisata melakukan giat bersih-bersih bersama masyarakat untuk memastikan destinasi atau objek wisatanya bersih, sehingga pengunjungnya bisa nyaman. Kami juga telah menyiapkan beberapa gazebo yang ada di objek wisata, lanjutnya menambahkan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Polres Konawe Utara, Basarnas, dan Dinas Kesehatan. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, kami juga sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak keamanan dalam hal ini Polres, ujarnya. Termasuk Basarnas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian, kami juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan tim medis di daerah wisata yang rawan, lanjut Rias Aritman. Sementara itu, data kunjungan wisatawan di Konawe Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2023, mulai bulan Januari sampai Desember berjumlah 33.000 sekian. Sementara untuk tahun 2024, data Januari sampai November yang kami terima sudah menghampiri 40.000 wisatawan. Ini artinya, ada peningkatan dari tahun ke tahun, jelasnya. Untuk mendukung promosi pariwisata, pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggelar Festival Konasara sebagai event tahunan. Festival tersebut digelar di ibu kota Kabupaten Konawe Utara, Wanggudu, dengan konsep yang mengusung budaya dan kearifan lokal. Konsep Festival Konasara tahun ini adalah bagaimana kita memperkenalkan budaya dan kearifan lokal kita, terkhusus tenun kita. Kita coba angkat di tahun ini adalah tenun khas Kabupaten Konawe Utara yaitu tenun Konasara dan tenun Oheo, jelasnya. Menurutnya, pelaksanaan festival di Wanggudu bertujuan agar wisatawan yang datang dapat mengunjungi berbagai objek wisata lain, sehingga tidak hanya fokus pada satu objek wisata. Sebelumnya, Festival Konasara ini dilaksanakan di Pantai Taipa, Kecamatan Lembo. Rias Aritman menuturkan tujuan pelaksanaan sebelumnya adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan daerah wisata sehingga lebih dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan. Sehingga dengan berbagai upaya yang dilakukan, Dinas Pariwisata berharap jumlah wisatawan di Konawe Utara terus mengalami peningkatan. Karena dengan adanya peningkatan wisatawan, maka akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat di Konawe Utara. Karena ketika jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat, ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, yaitu perputaran ekonomi. Dengan adanya perputaran ekonomi, maka ini juga akan berdampak pada pendapatan masyarakat setempat, tutupnya. Usai wawancara, tribunnyusultra.com berkesempatan untuk meliput dan mendengarkan penjelasan Rias Aritman tentang beberapa penghargaan dari banyaknya penghargaan yang telah diperoleh Dinas Pariwisata Konawe Utara. Beberapa di antaranya adalah penghargaan 50 desa wisata terbaik se-Indonesia pada Anugerah Desa Wisata Indonesia,
(ATUI) oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Juara 1 kategori Desa Wisata Berkembang se-Indonesia, penghargaan terbaik kedua Sultra Tenun Karnaval, dan penghargaan Bupati Konut sebagai OPD inovatif. Kabupaten Konawe Utara berhasil mendapat juara 1 kategori Desa Wisata Berkembang. Ini pada bulan Oktober tahun 2024 bulan lalu. Di tahun 2023 itu Januari sampai Desember itu berjumlah 33.000 sekian. Nah, untuk di tahun 2024 data Januari sampai November yang kami terima itu sudah menghampiri 40.000. Artinya ada peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, di tahun ini kami laksanakan festival Wanasara di ibu kota Kabupaten Konawe Utara di tahun ini. Nah, tujuannya juga ini adalah bagaimana kemudian menarik wisatawan bukan hanya pada salah satu objek wisata. Kita coba angkat di tahun ini adalah kearifan lokal kita, yaitu tenun khas tenun Kabupaten Konawe Utara. Ini ada dua, yaitu tenun Wanasara dan tenun Konawe. Ini yang coba kita angkat, kita perkenalkan ke masyarakat terkhusus di Kabupaten Konawe Utara bahwa Kabupaten Konawe Utara juga memiliki pakaian khas, yaitu tenun. Jadi bicara harapan, jadi kami dari Dinas Pariwisata berharap jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Konawe Utara ini semakin meningkat, semakin banyak, karena ketika jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat, ini kemudian akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.